Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran adik-adik. Mungkin ya sedikit banyak ingin tahu ya latar belakang ibu. Ya. Ibu adalah memang seorang istri. Kalau suami ABRI ya juga veteran. Jadi mau nggak mau ibu harus aktif di Persatuan Istri Veteran. Harus itu Bapak juga begitu ya. Jadi kalau Bapak udah almarhum. Terus ya begitu. Ibu di sana di Persatuan Istri Veteran baru lengser tahun 2001 sebagai ketua Persatuan Istri Veteran membawahi 6 ranting ya. Tapi kalau waktu muscap semua memilih ibu lagi. Waktu muscap bapak-bapak itu kalau yang terpilih punya istri, di dalam ada RT itu istrinya yang menjadi ketua Persatuan Istri Veteran gitu ya. Kalau di veteran. Jadi ibu baru lengser tahun 2001. Jadi istirahat sekarang jadi sebagai penasehat aja sesepuh di veteran ya. Kalau di perjuangan Bapak ibu nggak tahu karena nggak ikut kan, ibu masih di Jakarta, masih muda mungkin ya gitu. Ibu nikah tahun 61 ya. Nah ini yang mungkin menarik. Jadi begini, waktu di Jakarta ibu ya sekali ibu sekolah di perguruan Cikini, Guntur Mega Sukmarama Rahma itu adalah adik kelas ibu. Ibu satu kelas dengan putranya Bapak Insinyur Juanda, ya. Sudah begitu, sudah SMP, SMA. Nah, ibu juga aktif di Persatuan Kesenian, ya. Jadi di Istana. Waktu Ibu Fat di istana ya, Ibu Fat dan Ibu Fatmawati. Nah sudah begitu, nah ini karena tanya latar belakang, jadi ibu aktif di istana. Aktifnya dalam mengisi acara-acara kalau ada tamu dari luar negeri atau ada perayaan apa di istana. Nah itu dari berbagai daerah itu ditampilkan, ya. Nah termasuk kesenian yang ibu ini kan tangani ya. Jadi ya, terus terang zaman dulu Serampang 12 itu dari daerah Sumatera, jadi berbagai daerah. Nah itu ibu tampil, terus begitu selesainya itu waktu ibu Bapak nikah dengan Ibu Hartini. Nah itu Ibu Fat pindah ke guru masih kecil, pindah ke Kebayoran, ke rumah itu ya, ke rumahnya di Boyang anak-anaknya, guru-guru masih kecil sekali. Jadi kamilah yang menghibur beliau itu ya di sana, minta diajarin broken heart mungkin ya, menghibur hati. Nah begitulah ceritanya kalau latar belakang ibu ya. Dan terakhir tahun 98 mungkin ya. Ibu terakhir nari di istana sini, waktu Ibu Hartini, Bapak, Ibu nari di situ dengan rekan Ibu, ada fotonya juga. Ya gitulah latar belakang Ibu di kesenian ya. Tapi terus Ibu aktif di Persatuan Istri Veteran. Gitu. Terus apa lagi? Ibu kan jadi ketua juga ya di Persatuan Istri Veteran itu ya. Itu secara paksa atau tidak? Tidak, itu otomatis. Jadi begini, Ibu sudah di salah satu organisasi Pasundan Istri namanya, yang diketuai oleh Ibu Oce Junjunan Cepopong, yang anggota DPR itu ya, DPR RI. Jadi ketua di situ Pak Ruslan, tarik ibunya ke sini, kan Bapak anggota veteran katanya gitu ya, tarik ke sini. Jadi Ibu secara otomatis ya Bu ya? Otomatis tarik ke sini, harus Bapak veteran gitu. Begitu di Koramil Bogor Selatan, Ibu di situ, Ibu hadir,
sudah kumpul semua, otomatis udah ibu wakil sekretaris katanya gitu. Loh begitu aja ya. Oh gitu ya. Jadi sekretarisnya waktu itu istri kepala ini seni ya, kata yang almarhum ini istrinya gitu. Jadi di situ nah sudah terus sampai ibu jadi ketua lah, begitulah ceritanya. Terus Ibu kalau boleh tahu, tahun berapa nih yang Ibu tahu Bapak membela negara? Tahun berapa? Membela negaranya. Bapak mungkin dari tahun 45 ya. Pernah juga waktu zaman Jepang, ya kan? Zaman Jepang, terus zaman Republik ini, yaitu sampai menumpas PKI dengan Bapak Mayor Oking di Madiun, dan judulnya adalah Madiun Affair, ya, Long March Madiun Affair di Madiun, numpas PKI di Madiun Affair, ya, yaitu kalau cerita beliau itu lagi apel pagi, didrel oleh PKI, ya nggak perempuan nggak lain. Nah di situ ngamuklah bapak gitu dengan Pak Mayor Oking itu komandan ya, dengan bapak itu Pak Ruslan itu nggak peduli dah perempuan laki udah di pasar turi saja di Madiun itu habis nah itu. Kalau Pak Oking buntung segini, akhirnya amputasi segini. Kalau bapak begitulah ceritanya. Iya di sini. Kalau dulu kan belum ada yodium kan, ini cokel aja gitu, udah matikan aja bedok, cara gitu. Ceritanya begitu. Nah udah, terus bapak juga pernah jadi anggota DPR, ya di sini, ya. Waktu tahun dulu, waktu Bapak Ahmad Syam, tahun terakhir tahun 71. Ya, dari tahun 69 terakhir gitulah gitu. Nah, ini sebagai tanda seorang veteran adalah ini Bapak ya. Ini di sini harus ada ini ya, dokumen Bapak ya. Terus juga nah ini seorang pejuang, kembali ke angkatan 45 ya, seorang pejuang yang tidak dimakamkan di makam pahlawan ya, itu kebetulan Bapak juga salah satu pengurus di angkatan 45 ya, jadi dibenarkan, jadi ada SK-nya ya, Bapak dibenarkan oleh dimakamkan di luar, namun dipancangkan bambu runcing. Nah ini dia, ya, nih seorang pejuang, enggak. Nah ini identitas Bapak, seorang pejuang yang tidak dimakamkan di sana atas permintaan keluarga bisa juga, ya, mungkin surat-suratnya udah banyak yang hilang gitu, jadi bisa dimakamkan di luar, namun ada skepnya, ada waktu itu Bapak memang salah satu pengurus angkatan 45 di angkatan 45. Jadi dibuatkanlah skep. Jadi pejuang yang tidak dimakamkan di makam pahlawan dibuatkan SK, di tempat pemakamannya ditanamkan bambu runcing. Ini ya. Jadi jelas identitas Bapak. Di sini, di apa yang mau ke Ciblagung, ada di atas pemakaman Sukamantri, ke atas ya. Nah di situ ada yang cuma kayaknya cuma Bapak aja, cuma ada pancang bambu runcing ya situ kejuang. Nah gitulah ceritanya. Nah terus Ibu sendiri karena mungkin sudah lama ya, ini ada juga surat penghargaan Ibu dari pusat veteran ya. Ini bisa dilihat. Ini juga Satya Lencana. Ya, Satya Lencana untuk Ibu. Ini tahun
91. Ini, ini Satya Lencana. Gak lama dapat Satya Lencana. Di sini ada ya. Itu. Nanti kayaknya beda setahun ya sama ini. Gitu. Terus udah gitu. Terus apa lagi? Nah itulah latar belakang ibu ya, dan juga latar belakang bapak. Jadi ibu tidak ikut berjuang di sana, dia tidak ikut, cuma kan ke sini ya, ke sini. Terus apa lagi? Tahu nggak gimana cara almarhum bapak Mm-mm. buat mempertahankan atau melindungi orang-orang yang waktu Madiun, Medi Madiun itu? Ya karena waktu itu kan memang dalam keadaan genting kan ya, bapak sendiri sudah luka, Bapak Mayor Oking juga sudah luka, sudah juga PKI itu bahwa perempuan lelaki itu sudah banyak yang meninggal, sudah ini di drill semua waktu itu di Pasar Turi apa ini cerita bapak ya. Nah itu jadi balik aja ke sini. Nah terus bapak ya aktif di masyarakat, ya udah macam-macam dah aktif kegiatan bapak administrator perkebunan apa segala. Terus terakhir tahun 69 sampai tahun 70 berapa gitu anggota DPR Kota Madya, di Kota Madya dari fraksi, kan ada fraksi ya, ada NU, ada apa lagi. Kalau bapak dari IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Republik Indonesia, di bawah dengan Pak Nasution, itu. Waktu di sini wali kotanya Pak Ahmad Sam. Itu yang ibu bisa ceritakan. Jadi kalau soal masalah perjuangan ibu ikut berjuang, nggak ikut. Kalau masalah tentara ibu berjuangnya kan kesininya ya. Tapi kalau bapak sendiri suka cerita nggak waktu zaman masa penjajahannya nih, waktu zaman 50 ke bawah? Oh jelas. Memang jelas itu. Ya yang jadi yang ibu jelas sekali. Ya itu Madiun Affair itu, yang ini, yang dengan Pak Mayor Oking itulah ya. Memang ya bapak juga masuk tentara Jepang, apa bisa juga itu. Terus bergabung dengan Pak Mayor Oking sampai menumpas PKI gitu. Ya udah kembali ke Republik lagi, gitu kan. Begitulah. Apalagi? Terus ibu apa arti Pancasila sebagai dari veteran sendiri? Ya jelas dong, dari sila ke-1 sampai ke-5 itu sebagai warga negara ya memang itu harus tahu dan harus menguasai, harus apa ya, kalau menjabarkan lupa deh ya. Ya harus memang itu harus apa ya, kita sebagai masyarakat ya, masyarakat memang warga negara memang harus tahu itu Pancasila, harus apalagi di sekolah ya gitu. Mungkin apalagi zaman sekarang ya, seperti yang muda-muda juga harus didalami itu ya. Kalau menurut ibu nih, perbedaan masyarakat dulu sama sekarang dalam mengamalkan Pancasila itu kayak gimana nih? Perbedaannya kan pasti kelihatan ya, dari segi etika atau gimana? Oh iya, memang justru sekarang ini kan digalakan ya, apalagi generasi muda harus mendalami apa Pancasila, apalagi Pancasila sila pertama gitu ya. Terus juga ya itulah harus didalami, itu harus betul-betul didalami arti dari Pancasila itu. 5 Pancasila itu harus didalami karena bermasyarakat kan, terus tuju ke masyarakat gitu, itu harus. Oh iya memang ya, terutama yang kita lihat sekarang aja ya, banyak memang ya kalau soal saling menghormati ya memang rada kurang ya. Itu tergantung dari pendidikan juga ya. Gitu. Di sini justru peran orang tua lah yang harus kita dari rumah ya, peran orang tua dan juga harus di masyarakat. Jadi kita kalau masuk organisasi juga harus organisasi yang jelas, yang apa namanya, yang
ada 5 unsur Pancasila itu harus diinikan. Jangan masuk organisasi yang sembarangan ya. Sebab ideologinya lain lagi nanti itu gimana ya itu. Jadi kita harus hati-hati seperti anak muda harus hati-hati sekali. Ya. Apalagi pergaulan zaman sekarang ya memang sangat prihatin gitu, mengerikan ya, tapi tergantung dari manusianya. Justru kita generasi muda ini harus betul, terutama yang beragama Islam ya, harus pondasi kita ya, yang agama Kristen pun itu ya gitu harus kuatlah dengan itu. Nah itu, nah setelah Bapak lengser dari DPR, ya udah Bapak usaha lagi di sana di Jakarta, di sana. Ibu tetap di sini, di mana di Persatuan Istri Veteran terus. Iya, Ibu dulu di Sukasari. Oh, Sukasari deket dong. Sukasari 3. Sukasari 3. SD Pertiwi, Ibu depannya. Itu belum jadi udah belum jadi ini, Ibu persis di belakangnya itu rumah Ibu. Oh, ibarat gini, ini yang sekarang di mall itu ya, ini kira-kira berapa meter? Ini rumah Ibu di bawah. Sebelum ini sebelum jadi, anak Ibu 6. 3 laki, 3 perempuan, ya. Cucunya 16. Cicitnya 5. Iya. Makanya umurnya kan 18. Bilangnya 18 tahun aja gitu ya. Tadi Ibu udah 18 ya. 18-nya juga 15. Ya begitulah ceritanya. Apa? Oh ya. Ada cucu tapi nggak lulus. Ada dari anak pertama, ada putranya yang kedua itu masuk Akmil, tinggi memang tapi kurang gemuk ya, nggak itu udah gagal. Masuk ke Akpol di Bandung kan, sampai indekos gitu, diantar sama bapaknya anak yang pertama. Nah sampai di sana dari ada terakhir kan Pantohir istilahnya ya, itu ada kalau nggak salah ada 100 apa berapa gitu, termasuk cucu Ibu ya gitu. Tapi setelah Pantohir itu ada hanya di ini yang lulus sekian, cuma 65 nggak lulus. Nah dia heran, ada orang Bogor juga yang begitu loyo, yang begitu nggak ster kayak cucu Ibu, kok lulus ini ya, mungkin dari Polda ya. Jadi cucu Ibu ini disamperkan, didatengin oleh seseorang, ini bukan fitnah ya, demi Allah bukan fitnah. Cucu Ibu yang bilang, didatangi seseorang, kamu punya uang berapa? Bukan fitnah ini. Ya, kamu punya uang berapa? Saya nggak punya. Kan hanya berdasarkan ini kan. Itu dari 100, Pantohir itu dari 100 diumumkan yang lulus 65. Nah, ya mungkin dari sana lah. Ya, pasti. Itu waktu di Akpol. Kalau di militer kan udah gagal ya, karena badannya memang tinggi tapi kurang sterek gitu. Makanya kalau mau jadi ABRI mesti mana. Nah begitulah ceritanya. Jadi wah udahlah, mungkin harapan Ibu ada yang nurun kayak kakeknya lah ya, jadi ABRI gitu, sudah senang gitu. Akpol nggak lulus ya, udah nggak ada yang nurun lah ya gitu. Jadi sudahlah, jadi swasta ada yang di bank, ada pada itu. Ya begitulah ceritanya. Jadi nggak ada yang nurun. Gitu. Jadi terus apa lagi? Udah ya. Kalau Ibu nih lihat kondisi Indonesia sekarang, kayak gimana Bu? Ya namanya kita rakyat ya, sebagai rakyat ya, kita
harus patuh dan dengan aturan yang pemerintah ini kan ya ciptakan lah gitu. Dan juga apalagi berbagai golongan ya, kita ya kalau memang itu dianggap baik ya kita nurut dong ya. Kalau yang nggak baik ya kita jangan ikuti kan gitu. Dengan pemerintahan Pak Jokowi saya bagus ininya, cerdas, berbagai hal dia kayaknya menguasai banget gitu. Di samping asisten-asistennya yang oke ya. Nah itu Menteri Luar Negerinya juga bagus. Ini bagus semua. Kalau dari ini kan kondisi ya Bu, general. Kalau kondisi pendidikan sekarang yang Ibu lihat yang signifikan dari segi Pendidikan. Memang di sini terutama adalah memang pokoknya di fondasi kita juga di keluarga dulu ya. Keluarga gimana kita mendidik anak, mengarahkan anak sesuai dengan ini. Sebab kalau dilihat dari pergaulan sekarang mengerikan apalagi Ibu sering baca mengerikan sekali. Tapi tergantung dari kepribadiannya masing-masing kita tanamkan betul-betul terutama di keluarga ya. Dan fondasi kita adalah selain dari ini juga kita pendidikan agama juga itu harus diperkuat ya. Itu fondasinya. Jadi apa yang boleh, ada apa yang tidak, apa yang haram, apa ini tidak. Sebab ngeri, kalau sekarang ngeri sekali. Jadi mudah-mudahan ya dengan masalah pendidikan yaitu terutama di keluarga. Keluarga, fondasi di keluarga kita didik dan juga faktor agama juga sesuai dengan agamanya masing-masing itu harus diperdalam, dikuat. Ya itu harus jadi sila pertama itu. Terus apalagi yang Ibu bisa jawab ya. Maklum udah 18 tahun kan. Ya gitu. Terus apa lagi? terutama buat generasi muda sekarang. Oh iya. Nah. Iya. Nah, iya dong. Nah, sekarang kalau keluarganya memang sangat bukan minim ya, artinya tidak terlalu deheb, terus pendidikannya ini, anaknya dong harus maju, harus bisa mengangkat harkat martabat orang tua. Apa yang harus kita perbuat sebagai seorang anak? Sudah kita diasuh, udah gini apa sesuai dengan kemampuan orang tua. Tapi dah seperti sekarang ya kan, mungkin dalam hal ekonomi agak minim orang tuanya. Nah, kita sudah lulus, terus apa ya? Tapi kita pengen sekolah pendidikan yang agak tinggi. Nah, sampai bekerja katanya, tapi ya bekerja siangnya bekerja, terus kuliah ya. Nah itu juga suatu semangat dan perjuangan untuk meraih masa depan gitu, tidak terlalu memberatkan orang tua. Kalau orang tua sih pengennya anaknya jadi begini, tapi ya tergantung dari kita sini, itikat kita ya pendidikan. Nah, ya, terutama semangat ingin maju, ingin mengangkat harkat dan martabat orang tua. Nah itu seperti tadi, sambil kerja kuliah, cuma diatur waktunya. Jangan sampai kerja terus kuliah terbengkalai, sedangkan kita menuju ini sampai sarjana, entah apa lagi itu ya. Nah itulah. Ya, selagi masih mampu dan juga sehat ya. Nah itu. Jadi untuk mengangkat harkat martabat orang tua dan juga di samping untuk diri kita sendiri ya, itu kan bangga. Oh ya udah SH, udah sarjana gitu. Perjuangan sendiri, dana sendiri ya. Orang tua sih begini aja sambil sholat ya Allah. Supaya jadi kuliahnya maju ini pasti begitu Ibu sendiri juga. Nah terus apa lagi yang Ibu bisa jawab ya? Pesan Ibu buat generasi muda sekarang, generasi milenial. Tadi harapan Ibu ya. Ibu titipin buat Ibu titipin
Gitu ya. Eh, jangan pantang menyerah, artinya jangan putus asa, jangan gampang menyerah, kejar cita-citamu, ya kan? Misalnya kita ingin ke sana, bagaimana caranya? Ya, apa melalui pendidikan yang tadi kan, ya, kejar cita-citanya, gitu. Mungkin kalau ngelihat yang lain kan, oh iya begini, ya. Juga disesuaikan dengan kemampuan kita, kemampuan ini ya. Juga jaga kondisi badan kita, ya, jaga kondisi badan. Harapan ibu sih, yang penting tanamkan iman kita yang kuat, ya. Maklum zaman sekarang ini ya, zaman sekarang aduh udah deh, pergaulannya ngeri apalagi lihat ini jadi tapi tergantung iman kita, prinsip kita, aku ingin maju, ini nggak boleh terganggu dulu, ya. Kalau mau pacaran nggak apa-apa, tapi ini pacar yang mendorong, memberikan spirit, jangan meruntuhkan. Udah kamu buat apa sih? Akhirnya toh ke dapur juga, katanya. Jangan begitu. Ya, perempuan juga harus maju, ya, harus maju, kan lebih bangga. Kalau misalnya suaminya dokter misalnya, kita hanya ini aja, nanti perasaan kita, aduh, aku hanya. Tapi kalau agak-agak seimbang kan lumayan ya. Ada harga diri kita juga ini ya. Nah itulah ya. Jangan putus asa pokoknya. Orang tua udah nggak mampu misalnya membiayai kita, bagaimana caranya? Kita ingin ke sana tuh sekolah, ingin mendapat gelar atau apa ya. Pokoknya kita harus berjuang gimana, entah dagang, entah apa, nggak hina kok. Ya, entah dagang, entah bekerja, entah apa aja yang kira-kira inilah menghasilkan supaya bisa jangan terlalu membebankan orang tua itu. Itulah. Jadi kalau cucu ibu udah nggak ada yang bisa nurun jadi tentara. Nah itu cucu itu anak ibu 6. Ya, anak 6, 3 laki 3 perempuan, itu waktu di Sukasari itu. Depan SD Sukasari. Jadi anak ibu yang pertama dulu di bank juga, dari Unpak ya. Yang pertama lulusan Unpak ya. Tahun berapa ya? Tahun berapa tuh? Terus yang kedua guru di sini SD Pertiwi, sarjana juga. Dia ini terus ikut UT kan, sarjana. Ada nggak ada ya? Ini yang kedua. Nah, yang kedua sarjana SPD. Kebetulan ngajar di sini di Panaragan. Masih 2 tahun lagi mungkin dia itu. Suaminya meninggal, gula, penyakit gula turunan. 5 tahun yang lalu. Itu umur 55. Jadi anak ibu 2 tahun lagi dia pensiun. Terus yang ketiga ini Bogasari. Ya, di Bogasari. Itu di Palembang 8 tahun, 2 tahun di Jambi, sekarang juga udah pensiun di Bogasari. Nah ini dia ibu kan? Itu ketua Piveri, ya itu di kantor. Itu ada staf ibu, ya di situ. Nah kalau yang belakang di GUW ibu juga pengurus GUW dari tahun 2003 sampai 2015, 4 periode. Itu gabungan organisasi wanita Bogor. Mungkin sekarang sudah 75 organisasi. Jadi sekarang bukan G lagi, POE, Persatuan Organisasi Wanita Bogor. Mungkin sudah 75, entah hampir apa itu yang itu ya. Itu yang hijau biru-biru. Ya. Nah ini juga di sini. Nah ini staf ibu yang ada di depan, ada staf ibu. Nah situ. Itu. Kalau gambar itu ibu masih gadis. Itu yang sana tuh. Tahun 58. Tahun 58 itu. Ya. Tahun 58 ibu nikah tahun 61. Tahun 61. Nah, anaknya 6,
6, cucunya 16, cicitnya 5. Ini sekarang ya beginilah ya. Tetapi ibu sekarang karena penasehat aja tidak kalau dulu seminggu 2 kali ke kantor ya. Kalau sekarang juga paling sebulan sekali tetap arisannya pertemuan, kecuali ya, Ibu Ruslan diminta ke kantor gitu, entah ada apa, entah ada bingkisan gitu ya. Kadang-kadang juga ada di veteran juga ada yang ngirim bingkisan ke veteran, bukan veteran aja, ke PVRI. Kalau veteran kebagian ya ke PVRI, kalau PVRI kebagian ya suka banyak ngasih gitu. Jadi ya gitulah ceritanya. Terus apalagi ya, harapan ibu sih ya, sekali lagi mudah-mudahan dengan penjelasan ibu ini agak terang sedikit ya, entah sedikit apa banyak mengenai veteran ya, mengenai veteran itu, karena ibu langsung dari istri veteran ya, gitu, di samping Bapak Abri dengan Pak